Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pilkada merupakan suatu regulasi penting yang mendefinisikan prosedur dan prinsip dasar bagi pemilihan kepala daerah di Indonesia. Aturan ini didorong oleh kebutuhan sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dalam proses pemilihan kepala daerah, sehingga dapat memastikan bahwa proses ini dilakukan secara demokratis dan adil. Salah satu elemen utama dalam Undang-Undang Pilkada adalah pasal 71 yang mensyaratkan kewajiban pengunduran diri bagi pejabat publik jika mereka ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Ini termasuk militer seperti TNI, polisi, pegawai negeri sipil atau ASN, dan pejabat badan usaha milik negara. Tujuan ini adalah memberikan kesempatan bagi semua calon tanpa preferensi atau diskriminatif terhadap siapapun. Implementasi Undang-Undang Pilkada bukan hanya terkait dengan proses formal seleksi calon, tapi juga dengan etika dan moralitas dalam kampanye. Misalnya, kepala daerah yang masih menjabat harus menghindari penyalahgunaan wewenang mereka selama masa kampanye. Semua calon harus berpartisipasi dalam proses kampanye dengan visi misi yang jelas tanpa melakukan praktek-praktek ilegal yang dapat merugikan lawan-lawan mereka. Hal yang dilarang. Larangan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota UU Pilkada. Pasal 71 UU Pilkada mengatur beberapa larangan yang signifikan dalam konteks kampanye pemilihan kepala daerah. Salah satu contohnya adalah larangan bagi pejabat publik untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pejabat ini termasuk pegawai negeri sipil atau ASN, pegawai badan usaha milik negara atau BUMN, dan personel militer seperti TNI dan polisi. Tujuan dari aturan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah dilakukan secara adil dan transparan, tanpa preferensi diskriminatif terhadap siapapun. Larangan kampanye secara umum, selain larangan spesifik seperti yang saya sebutkan tadi, UU Pilkada juga menyediakan aturan umum yang harus dipatuhi selama kampanye. Contohnya, partai politik dan calon pilkada dilarang melakukan kampanye sebelum jadwal yang telah ditetapkan. Atribut kampanye seperti selebaran brosur, pamflet, poster, stiker, dan lainnya dilarang ditempel di tempat umum, termasuk tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, serta di tepi jalan. Implikasi etika dan moralitas. Aturan-aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai batasan legal, tetapi juga sebagai pedoman etika dan moralitas dalam proses kampanye. Mereka memastikan bahwa kampanye dilakukan dengan profesionalisme dan transparansi, serta memperjuangkan nilai-nilai demokratis dalam keadilan. Dalam proses elektoral, dengan demikian, UU Pilkada bertindak sebagai landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan dengan efektif dan efisien, serta mempertahankan integritas dan legitimasi proses demokrasi. Berikut ini merupakan hal-hal yang diperbolehkan dalam proses pemilu. Hak-hak dan ketentuan mengenai pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Yang pertama yaitu mengenai melakukan kampanye dengan profesionalitas. Pasangan calon dapat membentuk tim
kampanye dan menunjuk seseorang sebagai penghubung untuk memastikan bahwa kampanye berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung juga dapat membentuk tim kampanye setingkat sesuai pemilu yang dilaksanakan. Yang kedua yaitu penggunaan fasilitas negara. Pejabat pemerintah seperti presiden, wakil presiden, menteri, bupati, wali kota, ataupun yang setingkat lainnya dapat melakukan kampanye, asalkan harus melakukan cuti terlebih dahulu serta tidak menggunakan fasilitas negara kecuali fasilitas pengamanan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahwenangan dalam penggunaan fasilitas negara, serta penggunaan fasilitas negara harus sesuai dengan jabatan dan digunakan untuk tugas-tugas negara saja. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kampanye yang transparan. Proses kampanye harus disyariatkan sesuai dengan mensyariatkan aturan transparansi dalam pelaksanaan kampanye. Pasangan calon harus melakukan kampanye di seluruh wilayah tempat ia dipilih. Selain itu, pelaksanaan kampanye harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti adil, efisien, kontabilitas, efektif, serta yang lainnya. Selain itu, pelaksanaan kampanye harus dilakukan dengan izin terlebih dahulu dan tidak mengganggu fasilitas-fasilitas publik seperti rumah sakit, tempat pendidikan, ataupun tempat ibadah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan data penjabat yang melanggar peraturan. Komisaris Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN, pengawasan bidang penerapan nilai kode etik dan kode perilaku ASN dan netralitas ASN Ari Budiman menyebut selama pemilu 2024 KSN telah menerima 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan laporan tersebut, 197 ASN diantaranya terbukti mencetak gol dan mendapatkan rekomendasi KSN agar dijatuhi sanksi oleh penjabat pembina pegawaian atau PPK masing-masing instansi. Selama pemilu 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN mencatat adanya 417 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dengan 197 ASN diantaranya terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menjaga netralitas, masih terdapat tantangan signifikan dalam implementasinya. Pelanggaran ini didominasi oleh keberpihakan ASN di media sosial yang mencapai 40% dari total laporan. Situasi ini mengidentifikasikan perlu pengawasan yang lebih ketat dan sistematis terhadap perilaku ASN, terutama menjelang pemilihan yang semakin dekat. KSN mengingatkan bahwa potensi pelanggaran netralitas ASN dapat meningkat 2 hingga 3 kali lipat pada Pilkada 2024 dibandingkan Pilkada sebelumnya. Hal ini menunjukkan tindakan proaktif dari penjabat pembina pegawaian atau PPK untuk menindaklanjuti rekomendasi KSN terkait sanksi bagi ASN yang melanggar. Komite PPK dalam menegakkan sanksi sangat penting untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pemilihan yang adil dan demokratis. Tanpa tindakan tegas, pelanggaran dapat terus berlanjut dan mengancam integritas proses pemilu. Upaya KSN dalam melakukan pembinaan dan pengawasan melalui kampanye ASN Pilih Netral
dan kegiatan edukasi menunjukkan keseriusan lembaga ini dalam menjaga netralitas ASN. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kepatuhan instansi pemerintah terhadap rekomendasi KSN. Ancaman sanksi administratif bagi instansi yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugasnya tanpa berkepihakan politik. Dengan demikian, kolaborasi antara KSN, PPK, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menjaga integritas pemilu di Indonesia. Hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kecurangan tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Pemilu telah mengambil berbagai langkah untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi selama pemilihan umum. Salah satu upaya utama adalah dengan melaksanakan program pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Bawaslu melakukan identifikasi kerawanan, pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya netralitas dan integritas dalam pemilu. Kegiatan ini melibatkan partisipasi masyarakat dan publikasi media untuk memastikan bahwa informasi mengenai pelanggaran dapat diakses secara luas sehingga masyarakat lebih aktif dalam mengawasi proses pemilu. Selain itu, Bawaslu juga mengadakan workshop dan pelatihan tentang penerapan undang-undang yang relevan, seperti Pasal 71 Nomor 10 Tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman antara penyelenggara pemilu dan pihak terkait tentang sanksi bagi pelanggar. Dengan memberikan edukasi yang memadai, diharapkan ASN dan pejabat publik lainnya dapat memahami batasan-batasan yang ada dan menghindari tindakan yang dapat merugikan proses pemilihan. Hal ini penting untuk meminimalkan pelanggaran yang disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap peraturan. Pemerintah juga memperkuat kerjasama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian dan kejaksaan. Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu, ini memungkinkan penanganan pelanggaran pidana pemilu secara lebih efektif. Dengan adanya koordinasi antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, laporan dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Proses ini mencakup penyidikan awal oleh Bawaslu sebelum meneruskan laporan kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Akhirnya, pemerintah menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan pelanggaran pemilu. Setiap keputusan yang diambil oleh Bawaslu terkait pelanggaran harus diinformasikan kepada publik. Ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelanggaran terhadap UU Pilkada dapat diminimalisir sehingga pemilu dapat berlangsung secara adil dan demokratis. Kesimpulan dari analisis pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau Undang-Undang Pilkada dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah bahwa pemerintah telah mengambil langkah serius untuk menjaga integritas dan netralitas dalam proses pemilihan umum. Melalui kegiatan pencegahan, pendidikan, dan sosialisasi, serta kerjasama dalam intensif dengan instansi terkait, pemerintah berhasil mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Meski masih ada tantangan, upaya-upaya ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum. Oleh karena itu, hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha keras untuk memastikan bahwa pemilihan umum di Indonesia dilangsungkan dengan adil, transparan, dan demokratis. Namun, tetap dibutuhkan kontinuitas upaya preventif dan tegas guna menjaga integritas proses elektoral. Terima kasih, sekian dari kelompok kami.